Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya siswa-siswi ibu sekalian? Nah, ibu harapkan kalian semua sehat walafiat ya, sehingga dapat mengikuti proses pembelajaran kita pada hari ini dengan lancar. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, nah sebelum itu ibu absen terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir pada kesempatan hari ini? Ya, baik, hadir semua ya. Alhamdulillah. Oke, jadi pada hari ini tema pembelajaran kita ialah mengenai penyembelihan. Nah, sebelum masuk ke tema pembelajaran kita pada hari ini, ada yang masih ingat apa tema pembelajaran kita pada minggu lalu? Nah, iya, jadi pada kesempatan minggu lalu kita sudah membahas mengenai haji dan umroh. Maka hari ini kita akan membahas mengenai penyembelihan. Nah, silahkan siswa-siswi ibu bukunya dikeluarkan, alat tulisnya dikeluarkan, dan yang tidak diperlukan silahkan dimasukkan ke dalam tas. Nah, setelah ini ibu akan menyampaikan materi. Ibu harapkan kalian dengarkan dengan baik, jika perlu dicatat agar tidak lupa. Karena nanti di akhir ibu akan memberikan kalian evaluasi. Nah, jika kalian tidak bisa menjawab, maka poin nilai kalian akan ibu kurangi. Mengerti ya, siswa-siswi sekalian? Baik, silahkan dengarkan dengan benar. Adapun tujuan dari proses pembelajaran kita pada hari ini ialah ibu harapkan siswa-siswi ibu dapat menjelaskan pengertian serta menyebutkan dalil mengenai penyembelihan. Kemudian dapat menjelaskan tata cara penyembelihan sesuai syariat Islam, serta dapat mendemonstrasikan tata cara penyembelihan dengan benar. Baiklah, Ibu ulangi lagi. Jadi, tema pembelajaran kita pada hari ini ialah tentang penyembelihan. Nah, di mana yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian penyembelihan. Sembelihan dalam bahasa Arab disebut al-zakah, asalnya berarti wewangian, halal, lezat, manis, dan sempurna. Sedangkan secara istilah ialah memutus jalan makan minum, nafas, dan urat nadi pada leher binatang yang disembelih dengan pisau, pedang, atau alat lain yang tajam sesuai dengan ketentuan syara. Nah, maksudnya hewan yang disembelih harus sesuai dengan ketentuan syara yang akan menjadikan hewan sembelihan tersebut itu menjadi baik, suci, halal, dan lezat untuk dimakan. Nah, semua binatang yang dihalalkan oleh Allah untuk dikonsumsi oleh umat manusia wajib melalui proses penyembelihan terlebih dahulu sesuai ketentuan syariat. Nah, kecuali ikan dan belalang. Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda yang berbunyi, dihalalkan bagi kita dua macam bangkai binatang dan dua macam darah, yaitu bangkai ikan dan belalang, dan dua darah, ialah hati dan limpa. Hadis riwayat Ad-Daruqutni. Kemudian selanjutnya kita membahas mengenai rukun penyembelihan. Rukun merupakan komponen penting yang ada dalam setiap ibadah. Penyembelihan binatang juga termasuk dari ibadah. Rukun penyembelihan diantaranya yang pertama ada orang yang menyembelih, kedua ada hewan yang disembelih, ketiga tujuan penyembelihan, dan yang keempat alat untuk menyembelih. Selanjutnya, syarat-syarat penyembelihan. Nah, di sini ada 4 syarat ya dalam penyembelihan. Yang pertama ada orang yang menyembelih. Syarat bagi orang yang menyembelih ialah yang pertama Islam atau ahli kitab. 2. Berakal sehat. 3. Mumayyiz. Mumayyiz itu dapat membedakan yang baik dan benar. Kemudian yang kedua ada binatang yang disembelih. Syaratnya binatang yang akan disembelih itu harus masih dalam keadaan hidup pastinya ya.
Kemudian yang kedua, binatang yang akan disembelih adalah binatang yang halal, baik dari segi zatnya maupun cara memperolehnya. Kemudian yang ketiga ialah niat dari penyembelihan. Niat penyembelihan yang benar ialah semata-mata hanya ingin mengkonsumsi binatang tersebut secara halal sesuai syariat Islam. Nah, salah satu dengan niat menyembelih karena Allah dengan cara menyebut nama Allah saat melakukan penyembelihan binatang. Yang keempat, ada alat penyembelihan. Syarat alat penyembelihan di sini, alat penyembelihan itu harus tajam sehingga memungkinkan untuk mengalirkan darah dan memutuskan urat leher binatang sampai tercabut nyawanya dengan tidak menyakitkan. Ijma ulama mengatakan bahwa alat penyembelihan bisa berasal dari benda yang terbuat dari logam, batu, atau kaca yang semuanya mempunyai sisi yang tajam yang dapat dipergunakan untuk memotong. Alat penyembelihan tidak diperbolehkan adalah menggunakan tulang dan kuku ataupun alat yang bahannya berasal dari keduanya. Kemudian selanjutnya kita membahas mengenai macam-macam dari penyembelihan. Nah, di sini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ada maqdur alaih dan yang kedua ada khairu maqdur alaih. Nah, di sini yang pertama, maqdur alaih. Nah, dalam keadaan maqdur alaih, hewan dapat disembelih dengan cara nahar, yaitu penyembelihan yang ditujukan pada bagian pangkal leher di atas dada dan dengan cara zabar. Nahar merupakan penyembelihan yang ditujukan pada ujung pangkal leher sehingga dapat menyelapkan nyawa hewan seperti dengan membunuhnya. Seperti dengan memburunya. Sedangkan zabar berarti memotong suatu bagian pada leher hewan yang dapat menyebabkan kematiannya. Nah, yang kedua itu ada khairu maqdur alaih. Maqdur alaihur alaih. Hewan yang digolongkan kategori maqdur alaih terbagi atas hewan buruan dan hewan ternak yang karena suatu hal menjadi liar atau sulit dikendalikan. Nah, hewan yang tergolong jenis ini bisa disembelih di bagian manapun dari tubuhnya dengan menggunakan benda tajam atau alat apapun kecuali yang tadi tulang, gigi, dan yang dapat mengalirkan darah dan mempercepat kematiannya. Kemudian ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyembelihan. Jadi penyembelihan juga tidak boleh dilakukan sembarangan. Ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, harus berbuat ihsan. Apa itu ihsan? Ialah berbuat baik terhadap hewan. Kemudian yang kedua ada binatang yang masuk kategori maqdur alaih. Apa tadi maqdur alaih? Ialah yang dapat disembelih lehernya. Nah, yang ketiga, membaringkan hewan di sisi sebelah kiri, memegang pisau dengan tangan kanan, dan menahan kepala hewan untuk memudahkan penyembelihan. Nah, kemudian selanjutnya ada kewajiban dalam penyembelihan hewan. Nah, nih di sini adalah kewajiban bagi seorang penyembelih nih. Nah, bagian yang wajib disembelih pada binatang adalah pada leher bagian atas atau halq dan leher bagian bawah atau labah. Nah, dalam proses penyembelihan diharuskan untuk melakukan yang pertama, memotong hulkum atau jalan keluarnya nafas. Yang kedua, memotong al-wajdain atau dua otot yang berada di lipatan leher. Dan yang ketiga, memotong almari atau jalan makan dan minum dari leher hingga ke lambung. Nah, begitu ya. Kemudian, ada hal-hal yang disunahkan dalam menyembelih. Nah, yang pertama, hal yang disunahkan dalam menyembelih untuk seorang penyembelih, maka yang pertama, binatang itu harus dihadapkan ke kiblat. Yang kedua, menyembelih pada bagian pangkal leher binatang, terutama apabila binatangnya berleher panjang.
Nah, hal itu dimaksudkan agar pisau tidak mudah bergeser dan urat-urat leher serta kerongkongannya cepat putus. Kemudian yang ketiga ialah menggunakan alat yang tajam agar dapat mengurangi kadar sakit. Jadi, jika kita menggunakan alat yang tumpul, maka itu hanya membuat hewan semakin kesakitan. Nah, makanya kita harus menggunakan alat yang tajam agar urat lehernya cepat terputus. Kemudian yang keempat ialah memotong dua urat yang ada di kiri dan kanan leher agar cepat mati. Nah, seperti yang tadi Ibu bilang. Kemudian yang kelima, binatang yang disembeli digulingkan ke sebelah kiri rusuknya supaya mudah bagi orang yang menyembelihnya. Terus yang ke 6. Membaca basmalah, kemudian membaca sholawat Nabi, serta mempercepat proses penyembelihan agar binatang tidak tersiksa. Nah, ini ialah sunnah-sunnah yang dianjurkan dalam proses penyembelihan. Nah, kemudian nih, ada lagi hal-hal yang dimakruhkan dalam proses penyembelihan. Apa saja hal-hal yang dimakruhkan dalam proses penyembelihan? Yang pertama, menyembelih dengan alat yang tumpul. Nah, itu sangat tidak dianjurkan karena hanya akan membuat hewan merasa sakit. Kemudian, memukul binatang waktu akan menyembelih. Nah, kita tidak diperbolehkan untuk memukul binatang saat akan disembelih karena itu hanya akan membuat binatang sakit. Yang ketiga, menyembelih hingga lehernya terputus. Kemudian yang keempat, mengulitinya sebelum binatang itu benar-benar mati. Jadi kita harus memastikan binatang yang kita sembelih itu sudah benar-benar mati, barulah kita boleh mengulitinya. Kan kepada Ibu langsung, kita adakan diskusi jawab. Silakan untuk yang ingin bertanya dari penjelasan yang sudah Ibu sampaikan. Jadi bedanya cara menyembelih binatang secara tradisional dan mekanik ini bedanya mungkin hanya di kalau mekanik dia memasukkan hewan itu ke dalam ruangan yang dipenuhi gas sehingga hewan itu tidak sadarkan diri atau langsung pingsan. Nah, mungkin hanya itu perbedaannya. Untuk yang ingin bertanya, Ibu buka sesi pertanyaan untuk siswa-siswi Ibu yang ingin bertanya. Nah, jika tidak ada yang ingin bertanya, mungkin Ibu nih yang memberikan kalian evaluasi untuk proses pembelajaran kita pada hari ini. Oke, baiklah. Masih Ibu beri kesempatan untuk siswa-siswi Ibu yang ingin bertanya. Oke, karena kalian diam semua, Ibu anggap sudah paham ya dengan materi pembelajaran kita pada hari ini. Oke, nah oleh karena itu, silahkan sekarang keluarkan alat tulis kalian. Ibu akan memberikan 2 soal untuk mengevaluasi. Sudah? Oke, dengarkan ya. Nomor 1. Jelaskan pengertian penyembelihan dan sertakan dalil yang terkait. Sudah? 2. Jelaskan tata cara penyembelihan hewan sesuai syariat Islam dengan benar. Bagaimana? Sudah selesai semua? Oke, nah sekarang Ibu beri kesempatan kalian mulai dari sekarang untuk mengerjakan tugas tersebut. Baik. Oke, waktunya habis. Silahkan dikumpulkan. Ya, jadi tugas kalian akan Ibu koreksi dan akan Ibu umumkan minggu depan. Baiklah, jika ada yang ingin bertanya, silahkan. Nah, jika tidak ada, mungkin hanya sampai di sini proses pembelajaran kita pada hari ini. Nah, pada minggu depan kita akan membahas mengenai akikah dan kurban. Nah, Ibu harapkan kalian semua sudah belajar di rumah untuk tema pembelajaran kita minggu depan.
Karena agar nanti ketika proses pembelajaran kalian bisa mengikuti sedikit demi sedikit. Baiklah, marilah sama-sama kita tutup proses pembelajaran kita pada hari ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.